Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tegar Dwi Setianam, NIM 41820010006. Jadi saya di sini ingin menjelaskan soal UAS Logika Matematika. Jadi langsung aja kita ke soal UASnya. Jadi sekarang kita akan membahas dan menjelaskan soal UAS Logika Matematika yang sudah dikerjakan. Jadi di sini sudah terdapat soalnya. Pada nomor 1 itu kita disuruh mencari bentuk kanonik, SOP, dan POS. Pada nomor 2 itu kita disuruh mencari nilai F pada rangkaian logika yang ada di sini. Dan nomor 3 itu disuruh membuat tabel kebenaran pada nomor 2. Dan nomor 4 kita disuruh menjelaskan rangkaian logika dari fungsi sebagai berikut dan membuat tabel kebenarannya. Dan nomor 5 kita disuruh membuat disederhanakan fungsi boolean yang menggunakan nanti secara aljabar dan secara kamar. Oke, langsung aja jawabannya. Jadi di sini pada nomor 1 kita disuruh membuat bentuk kanonik dari ekspresi boolean f x y z sama dengan x dalam kurung y plus z. Pada A itu kita disuruh membuat SOP, yang dimana f x y z sama dengan, di sini kita mendistribusikan dari huruf ini. Jadi x dalam kurung y plus z sama dengan xy plus xz, yang dimana ini dipisah x dan y dan x dan z. Maka di sini sudah terdapat xy dalam kurung z plus z aksen sama dengan xyz plus xyz aksen. Di sini ada xz dalam kurung y plus y aksen, yang dimana sama dengan itu xyz plus xy aksen z. Jadi f-nya itu dalam kurung xyz sama dengan xy aksen z plus xyz aksen plus xyz atau m kecil 5, m kecil 6, m kecil 7, yang terdapat sama dengan 5, 6, 7. Kenapa bisa menjadi M5, M6, M7? Karena SOP itu adalah minterm, yang dimana lambangnya M kecil. Dan sukunya juga sudah terdapat, dan di sini ada bilangan-bilangannya. Maka XYZ ini didapat dari tabel yang ada di bawah ini. M5 itu XY aksen Z, M6 XYZ aksen, M7 XYZ. Selanjutnya kita nomor yang B, POS. Pada X sama dengan X plus Y aksen plus Z aksen, yang dimana kita sederhanakan menjadi X plus Y Z dalam kurung X plus Y plus Z aksen, dan X plus Y aksen plus Z, X plus Y aksen plus Z aksen, di mana Y plus Z sama dengan X aksen plus Y plus Z. Dan di sini sudah jadi hasilnya yaitu X plus YZ, X aksen plus Y plus Z. Jadi F X YZ itu sama dengan X plus Y plus Z, X plus Y plus Z aksen, X plus Y aksen plus Z, X
plus Y aksen plus Z aksen, X aksen plus Y plus Z. Atau bisa juga disebut M besar 0, M besar 1, M besar 2, M besar 3, M besar 4. Di mana hasilnya seperti ini. Kenapa bisa kayak gini? Menjadi seperti ini? Karena itu pos itu termasuk dalam maxterm, yang dimana sudah terdapat tabel sebagai berikut ini, yang sudah menjadi ketetapannya. Yang dimana M0 itu X plus Y plus Z, M1 itu X plus Y plus Z aksen, dan M2 X plus Y aksen plus Z, M3 X plus Y aksen plus Z aksen, M4 X aksen plus Y plus Z. Jadi semua ini sudah terdapat dalam tabel. Selanjutnya, kita disuruh nomor 2 itu mencari nilai F pada nomor A. Mencari nilai F dari rangkaian logika berikut ini. Pada nomor A, pada A ini sudah terdapat F sama dengan dalam kurung P plus Q aksen negasi titik dalam kurung Q negasi titik R. Yang dimana kenapa bisa mendapat P plus Q negasi ini? Karena P dengan simbol OR ini, maka dia plus. Karena dia rangkaian logikanya OR, maka dia plus. Dan selanjutnya Q titik R. Kenapa titik? Karena di sini dia dengan rangkaian logika N, yang dimana Q plus R, Q titik R, yaitu karena ini. Dan Q negasi didapat karena ada bulatan di sini. Di sini hanya satu karena pada Q itu bulatannya hanya satu di sini. Kenapa P plus Q ini negasinya panjang, garisnya panjang, atau dua-duanya? Karena bulatannya terdapat di sini. Jadi negasinya itu didapat oleh dua-duanya ini. Oke, selanjutnya yang B. B itu yang kita dapat adalah F sama dengan dalam kurung P titik Q negasi plus dalam kurung Q negasi titik R. Kenapa bisa seperti ini? Karena P titik Q didapat dengan rangkaian logika N. Dan negasi garis ini sama seperti tadi. Ada bulatan di paling ujung, maka yang mendapat negasi itu dua-duanya. P titik Q negasi. Lanjut. Plus dalam kurung Q titik R negasi. Q negasi titik R. Kenapa bisa Q negasi titik R? Karena Q tadi dia ada bulatannya, benar bulatan kecil, dan R-nya tidak. Dan kenapa titik? Karena dia dengan rangkaian logika N, maka dengan titik. Jadi di sini ada kesamaan rangkaian logikanya Q dan R itu. Dan plus ini didapat dari sini, dari rangkaian logika OR ini. Lanjut. Pada C, yang kita dapat adalah F sama dengan dalam kurung P titik Q negasi titik dalam kurung Q negasi plus R.
Nah, kenapa kita bisa dapat seperti ini? Sama halnya kayak tadi, karena dia memiliki bulatan di ujung dan Ki negasi titik plus R juga. Yang ini beda karena di sini dia melambangkan OR, sedangkan ini N. Maka dia mendapatkan titik. Kenapa titik? Karena di sini N dengan rangkaian logika N. Oke, selanjutnya kita menjelaskan tabel kebenaran. Pada nomor 3 itu disuruh menjelaskan tabel kebenaran pada nomor 2A, 2B, dan 2C. Pada 2A, PQR. Di sini sudah menjadi ketetapan dalam tabel kebenaran berikut. Selanjutnya pada Ki negasi. Kenapa Ki negasi bilangannya 1 beda dengan Ki? Karena Ki negasi ini kebalikannya, di mana Ki 0, Ki negasi 1. Jika Ki-nya 1, Ki negasinya 0. Selanjutnya P plus Q. P plus Q itu P plus Q. Yang dimana jika bilangannya ini sama, maka bilangan di sini adalah 0. Jika di salah satu ini bilangannya ada 1, bilangannya 1 antara Q dan P dan Q, maka bilangan P plus Q ini adalah 1. Sama seperti ini, 1. Dan ini juga. Pokoknya P plus Q ini bisa mendapat 1 ini karena antara P dan Q ini bilangannya ada yang 1. Lanjut, P plus Q negasi. Nah, kalau ini hanya kebalikannya saja, sama seperti Q negasi ini. Jadi di sini 0, di sini 1, di 0, 1, 1, 0, dan seterusnya. Dan di sini ada Q negasi titik R. Ini dimana Q negasinya itu pada tabel pertama 1 dan R-nya itu 0. Maka di sini bilangan yang terdapat adalah 0. Kenapa? Karena pada titik ini yang akan terdapat bilangannya di sini adalah 0. Jika kalau tadi itu 1, maka di sini adalah 0. R negasi titik negasi Q dengan 0. Di sini karena bilangannya sama, jika bilangannya sama itu ditulis sama seperti di sini. 1, di sini 1, 0, 0, dan seterusnya. Maka di sini adalah bilangan hasilnya, yaitu 1, 0, di sini 0, 1, 1, ini 1, dan seterusnya. Ini kenapa 0? Karena di sini dia titik, maka yang terdapat ada bilangan 0. Pada 2B sama PQR ini tabel sudah menjadi tabel kebenarannya, rumus awal. Di sini Ki negasi sama seperti tadi, kebalikannya P titik Q, P titik Q, maka 0. Di sini 01 yang ditulis 0 karena titik itu yang terdapat yang akan tertulis adalah 0 jika di antara dua variabel ini 0 atau 1, 0 dan 1. Seterusnya di sini kebalikannya saja kayak tadi. Di sini 0, di sini 1, 0, 1, 1, 0. Dan di sini Q negasi titik R sama juga. Seperti yang di atas tadi. Di sini ada 0, 1, susah 0, sama seperti tadi. Lalu hasil akhirnya itu 1, 1, 1, 1, 1, 1. Kenapa begitu? Karena pada plus dia lebih
pada plus ini yang terdapat hasilnya itu adalah 1. Jika di antara bilangan 2 ini 1 dan 0, maka yang terdapat hasilnya adalah 1. Jika bilangannya sama, ditulis 1, pada yang 1, 1, ditulisnya 1, jika 0, 0, ditulisnya 0. Jika 1 dan 0, maka yang terdapat hasilnya adalah 1. Lanjut 2C, sama seperti tadi juga, Q negasinya itu kebalikannya, P titik Q itu yang terdapat hasilnya adalah 0 jika ada 1 dan 0. Ini kebalikannya, ini juga sama seperti tadi. Dan ini hasilnya, kenapa titik? Karena di sini. Kenapa ini hasilnya 1? Karena di sini bilangannya sama, 1, 1, maka hasilnya 1. Jika bilangannya berbeda, 1 dan 0, maka hasilnya 0. Kenapa? Karena lambang titik ini, simbol titik ini akan menghasilkan 0 jika di antara dua ini 1 dan 0 dan seterusnya. Lanjut nomor 4. Tadi disuruh membuat rangkaian logika dan tabel kebenarannya. Di sini kita sudah membuat C plus B plus A. Di mana pada yang pertama itu C plus B plus A. Titik. Kenapa titik? Karena lambangnya ini N. Lanjut C plus B negasi plus A negasi. Di mana C ini pada garis ini, B negasi, kenapa B negasi? Karena ada buletannya. Karena B negasi, jadi kita membuat ada bulatan di sini, bulatan kecil. Begitupun juga A negasi, kita membuat bulatan kecil, titik. C negasi plus B plus A negasi. Ini dimana kita membuat C negasi itu dengan ada titik, B tidak ada, dan A itu kita juga membuat titik-titik ini dengan rangkaian logika N. Lanjut pada tabel kebenarannya. A plus B plus C sama seperti halnya tadi PQR, yang dimana A aksen, B aksen, C aksen ini kebalikannya, dan C plus B plus A. C plus B plus A, yang dimana hasilnya 0. Kenapa? Karena ini sama semua. Dan kenapa hasilnya 1? Karena pada plus yang akan lebih ditulis bilangannya adalah 1. 0 jika ada antara 0 dan 1, maka yang ditulis adalah 1. Sama seperti ini, 1, 1, 1, 1, karena di sini terdapat 1 dan seterusnya. Pada yang kedua itu C plus B aksen plus A aksen atau negasi. Sini kita mendapatkan 1 karena pada B aksen dan A aksen terdapat 1 dan C itu 0. Maka pada plus itu yang dilebih dulukan adalah 1 jika titik yaitu 0. Seperti ini. Ini kenapa 0? Karena pada C, B aksen, A aksen itu bilangannya 0 semua. Dan selanjutnya ini C aksen plus B plus A aksen. Yang dimana sama seperti tadi. Jika ini kenapa 0? Karena C aksennya 0, B-nya juga 0, dan A aksennya juga 0. Maka hasilnya 0. Dan di sini ya adalah hasil dari semuanya ini, ketiga berikut ini. Yang dimana dia dengan titik-titik, maka hasilnya bilangan 0. Jika diantara
di antara 3 ini terdapat 0 dan 1, maka hasilnya 0. Sudah seperti ini sama semua jadi 1, 1, 1. Sini 0 karena 0, 0 dan 1. Selanjutnya pada nomor 5. Disuruh sederhanakan fungsi boolean berikut. F, Y, X, Y, Z sama dengan W aksen, X aksen, Y aksen, Z aksen plus W X aksen, Y aksen, Z plus W X aksen, Y Z plus W X aksen, Y Z aksen plus W X, Y Z aksen plus W aksen, X, Y Z aksen plus W Y aksen, Z aksen plus W Y Z dengan cara yang pertama itu secara aljabar, yang dimana kita menyederhanakannya seperti ini. Y aksen X aksen dan bisa dilihat seperti ini. Ini kenapa seperti ini? Karena memang sudah ditetapkannya dalam aljabar. Selanjutnya pada B itu kita membuat secara K6, yang dimana terdapat tabelnya ini seperti ini, dan dalam quote itu ada kita membuat sederhana yang dari WX dari Z plus WX aksen YZ plus WX YZ aksen plus WX aksen YZ aksen, di mana kita sederhanakan menjadi WYZ dalam kurung X plus X aksen plus WYZ aksen dalam kurung X plus X aksen WYZ plus yang kita sederhanakan lagi menjadi WYZ plus WYZ aksen WY dalam kurung Z plus Z aksen, dengan hasilnya menjadi WY karena paling sederhana. Dan jika single itu W aksen, X aksen, Y aksen, Z aksen, karena di sini nilai sama semua makanya disebut single. Dari P1 itu kita sederhanakan menjadi WX aksen, Y aksen, Z plus WX aksen, YZ itu menjadi WX aksen Z dalam kurung Y plus Y aksen. Dia sederhanakan lagi menjadi WX aksen Z. Pada per2 bisa dilihat WX Y aksen Z aksen plus WX Z aksen WX Z aksen dalam kurung Y aksen plus Y, dan kita sederhanakan menjadi WX Z aksen. Pada per3 itu W aksen X Y Z aksen plus WX Y Z aksen, dan sederhanakan menjadi X, Y, Z aksen dalam kurung W plus W aksen dan menjadi X, Y, Z aksen, di mana nilai F, W, X, Y, Z itu pada K map sama dengan W aksen, Z aksen, Y aksen, Z aksen plus W X aksen Z plus W Y plus W Y Z aksen plus W X Z, yang dimana didapat dari bilang yang sudah kita buat sederhana seperti ini menjadi hasilnya seperti ini. Segitu aja dari saya, penjelasan dari saya UAS Logika Matematika. Jika banyak salah dalam penjelasan saya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.